Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Dan kabar baiknya teman-teman, learning journal kali ini adalah learning journal yang terakhir atau pertemuan yang ke-15. Sudah terasa ya, kita sudah bersama selama 15 minggu, di setiap minggunya sekali dalam durasi waktu 5 menit. Dan ini menjadi pertemuan terakhir yang insya Allah kita akan sama-sama membahas mengenai uh, mengenal dan mempraktikkan dan juga jenis-jenis dari ice breaking. Nah, teman-teman, untuk itu sebelum kita memulai, seperti biasa langkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran kita, untuk para guru kita, untuk dosen-dosen kita dimanapun mereka berada, tetap dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli niyat wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai teman-teman. Sebelum itu juga kita langkah baiknya membaca doa untuk memulai learning journal di pertemuan terakhir ini. Untuk sama-sama membacakan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai pada presentasi dari kelompok terakhir dalam mata kuliah public speaking, teman-teman. Nah, kali ini temanya tadi sudah disinggung bahwasanya yaitu mengenai ice breaking. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian berada di ruang kelas yang hening, penuh orang asing tapi tidak ada yang berbicara? Nah, pada saat itulah cocok menggunakan ice breaking. Nah, ice breaking itu adalah teknik untuk mencairkan suasana agar lebih jadi dekat dan akrab, menyenangkan dan penuh semangat. Ternyata ada sejarahnya loh munculnya ice breaking ini. Nah, istilah ini awalnya merujuk kepada kapal pencair es. Nah, kini istilah ini digunakan dalam dunia pendidikan dan pelatihan untuk memecah kebekuan dalam artian suasana ya teman-teman. Kita langsung saja mulai pada jenis ice breaking yang pertama adalah yel-yel. Nah, yel-yel ini digunakan untuk membangun semangat dan kekompakan. Biasanya dibuat sendiri atau kelompok. Contohnya yel-yel anak pramuka misalnya kayak gini. Yel-yel mendorong kolaborasi dalam semangat sejak awal kegiatan, sangat cocok di awal pembelajaran atau kegiatan kelompok. Apalagi kita mahasiswa bimbingan konseling, banyak sekali konseling kelompok yang bisa kita terapkan juga teknik ice breaking ini untuk membuat suasana lebih seru dan nyaman serta rileks. Ada satu lagi yang tidak kalah populer yaitu tepuk tangan, apalagi buat anak-anak pramuka di dunia pendidikan. Ice breaking dengan tepuk tangan ini juga sangat populer. Lalu ada sekarang diiringi dengan irama ice breaking yang lagu-lagu ceria yang relevan dengan kegiatan. Nah, dahulu sangat populer namun kini mulai jarang digunakan. Lagu ini bisa membuat suasana lebih hidup dan menyenangkan. Meski jarang digunakan sekarang, lagu-lagu bisa jadi alat yang efektif jika digunakan dengan tepat, tentunya dengan melihat kondisi dan situasi juga teman-teman. Lalu jenis ice breaking yang terakhir yaitu permainan atau games. Ice breaking paling disukai karena melibatkan gerak dan emosi, jadi tidak hanya tepukan, tidak hanya suara-suara, tapi juga melibatkan gerak tubuh yang biasa dengan tebak gaya. Game sederhana seperti Simon Say bisa membuat peserta tertawa aktif dan siap fokus kembali jika dibutuhkan ketika dalam sesi diskusi. Adapun manfaat dan penerapan ice breaking ini bukan hanya soal bersenang-senang, ia juga memiliki fungsi penting dalam membangun rasa percaya diri, menjalin komunikasi, dan mengurangi kecanggungan sosial. Manfaat lainnya adalah menumbuhkan keterlibatan peserta, membuat jalur komunikasi antar peserta, menjadikan kegiatan lebih efektif dan dinamis. Nah, ketika peserta sudah mulai nyaman, mereka akan lebih terbuka menerima informasi dan aktif dalam proses belajar atau diskusi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya mempraktikkan berbagai jenis public speaking ini adalah langkah awal menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Nah, teman-teman, itulah cara mempraktikkan dari jenis-jenis dari public speaking. Adapun dua public speaker kita yang berkesempatan maju ke depan adalah Ajura Ayu. Beliau membawakan tema dakwah mengenai pentingnya kita menuntut ilmu atau memiliki ilmu, karena dengan ilmu, kekuasaan maupun jabatan maupun harta bisa kita miliki. Selanjutnya satu lagi yaitu Kartini Hawa. Dengan luasnya beliau menyampaikan bagaimana teknik-teknik, cara-cara dan kiat-kiat untuk menjadi seorang host yang sekarang sedang booming-boomingnya, host TikTok, salah satu aplikasi yang e-commerce yang satu topiknya adalah berjualan seperti itu. Dia memberikan kiat-kiat kepada kita pemula. Nah, teman-teman, tidak terasa learning journal selama 15 pertemuan kita telah selesai. Terima kasih telah setia dan terima kasih selalu hadir di setiap minggunya dalam video ini. Semoga ada banyak ilmu dan berkah yang dapat kita pelajari. Sekali lagi saya mohon dimaafkan kurang lebihnya, pasti banyak kekurangan dalam setiap minggunya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebanyak-banyaknya. Sebelum itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, dosen mata kuliah public speaking selama
satu semester ini telah mengampu kami. Nah, terima kasih ya teman-teman. Mari kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.